menjelang siang ini saya kedatangan tamu pasien dari Lamongan ya, atas nama Ibu Infilah ya, yang mengalami sakit atau keluhan jantung dan ginjal bengkak ya, karena disebabkan faktor diabetes atau gula darah yang tinggi. Mudah-mudahan melalui ikhtiar totok saraf gizi ini Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, sembuh total tanpa kambuh-kambuh lagi sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi bisa nambah ibadah secara istiqomah ya. Siap dieksekusi toh? Tak eksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Media sosial. Selain terapi ke sini pernah terapi kemana lagi? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ke rumah sakit. Sampai saat ini masih minum obat dari dokter. Sempat suntik insulin enggak? Iya. Pakai yang malam ini. Faktor genetik. Iya. Aduh. Ini dulu pernah kena polio. Enggak. Ya. Di usia Usia sejak kelas 2 ke kelas 3 SD. saat ini usia pinter panjenengan? 4 Tak kira 17. Aduh. Ada Pak. Rambutnya putih. Nanti pas di rumah saya yang dikomplain. Loh, Aku cek diarani kan gak sampai ngarani tua. Privati sama di sing di ini panjenengan Biasanya nggak terasa. second kali. Iya, kalau nggak kerasa itu ada kerusakan sistem saraf diakibatkan oleh gula darah yang tinggi. Namanya neuropati diabetes. Tapi kalau masih terasa ini berarti kondisinya bagus. Saya tentu biasanya ada yang nggak sakit, tambah guyu ngakak gitu. Asli Lamongan kali-kali ini. Iya. Satu kecamatan. Wah. Beda desa. Enak gini mudik benar tuh. Malah mboten mudik sama nikah. Ibu, bapak sampun sami-sami situ. Tinggal Ibu mau senang gitu. tinggi. Bukan yang kentong, bukan nggak ada. Saya piatu nanti. Nggih. Pokoknya terakhir kemarin 2020 ibu Dengan silam sakit. Tangannya begitu. Assalamualaikum. Gede. Pulang kayak dalam nggih punde bayi terapi Cak sebenarnya goreng itu. ada pesan. ya semua air tak telepon tadi Karena sakit itu sini Pak. Iya.
domestik ya, Tiongkok itu tidak ada yang namanya penyakit generatif, penyakit tidak. Jadi faktor genetik itu tidak ada. Itu kan pengobatan alam dunia medis barat. Ada penyakit yang disebabkan karena faktor genetik. Tapi sebenarnya penyakit itu sudah ada potensi sebenarnya. Selain gaya hidup biasanya memiliki karakter yang sama. Kalau misalkan karakternya berbeda, potensi itu nggak muncul. Misalkan nih punya anak 5, orang tuanya sakit diabetes. Dari anak kelima itu ada di antaranya mereka yang tidak kena sakit diabetes. Biasanya karakternya itu berbeda dengan karakter ibunya. Bisa jadi ikut karakter bapaknya. Nah ini karakternya ikut ibu. Nahan marah, nahan musibah. Kemarin itu saya pas pulang dari rumah sakit yang terakhir, saya pernah mendengar kalau ginjal itu begitu rileks, enak. 15 menit ulasannya. Sama pilih kenapa tadi tiba-tiba kabur? Mana sudah Pakai celana pendek kan? Sebenarnya ketika kita sakit, bahkan sebelum kita sakit, itu ketika kita emosi itu kan banyak ya. Emosi marah itu disebut emosi, dendam disebut emosi, kecewa juga disebut emosi, bahagia juga disebut emosi, sedih juga disebut emosi. Itu ada keterkaitan dengan fisik juga, jadi tidak bisa dipisahkan karena satu kesatuan antara pikiran dengan tubuh. Makanya kalau orang kena anti pikir atau mudah stres, itu juga bisa memicu penyakit yang datang. Kalau pengamatan saya pas. Saya stres, cepat marah, tidak marah seketika, marah kita selesai. Maka ketika orang sakit itu hal yang pertama harus dilakukan itu adalah menerima. Kadang itu tidak bisa menerima. Nah, menerima pandu. Kalau misalkan sakit 1 hari kita boleh stres, sakit 2 hari baru kita mulai belajar, 3 hari kita mulai lebih tingkatkan lagi belajarnya untuk menerima rasa sakit, jadi berdamai dengan rasa sakit. Itu yang bisa. Semua orang, ya kan, semua orang pengennya sehat loh ya, pengennya sehat. Tapi begitu dikasih sakit tidak ada yang bisa nolak. Apa yang kita lakukan kalau nggak bisa nolak? Ya pasrah, sambil tetap ikhtiar. Kemarin pas pulang dari rumah sakit yang mas dipasang stent itu, kalau buang air kecil itu kan sakit, teriak-teriak bisa lihat. Itu kan bentuk dari Kan sompaknya gitu Pak. Kalau saya pas kerja lihat teman-teman mau energi, saya nangis habis itu. Ibu masih kerja? Masih. Dengan kondisi yang kayak gini? Iya, dekat rumah saya. Oh. Saya di puskesmas Pak. Apa nih Bu? Perawat. kemarin di Ini namanya perawat yang dirawat. Iya. tahun 2020 dia sakit. Pas sudah kalau hitungan medis gitu ya, ini benar-benar rezeki yang luar biasa. Soalnya sudah di transfusi Ibu ya? terus dapat penempatan kerja di lain kecamatan. Dan dokternya mengetahui kondisi bunda yang kayak gitu, jadi ditaruh di sebelah rumah. Jadi sakitnya itu umurnya juga rezeki yang sangat luar biasa, sudah di transfusi albumin untuk pasien yang lolos dari nah, saya kadang-kadang motivasi sudah diberi umur tambahan kayak gitu, emosinya itu nyuruh anaknya